Langsung saja ya. Langsung saja hari ini kita akan merumuskan pengembangan kurikulum satuan pendidikan kita. Next Pak. Jadi terdapat beberapa perbedaan antara kurikulum di 2024 dan 2025, tetapi kurikulumnya tidak berubah. Kurikulum tidak berubah, namun ada perbedaannya. Pertama, kalau kita tinjau dari aspek pendekatan kurikulum, kalau yang di 2024 menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya secara umum. Namun kalau pada tahun 2025 ini kita ke deep learning, pembelajaran mendalam yang berdasarkan pada 3 aspek, yaitu mindful berkesadaran, meaningful bermakna, dan joyful atau mengembirakan. Kemudian struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum kalau yang 2024 tidak secara spesifik mencakup inklusif ya. Tetapi di kurikulum 2025 memperjelas struktur kurikulum ramah. Jadi namanya ramah inklusif, sekolah luar biasa. Atau topiknya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan beberapa kegiatan lainnya. Dimana untuk kegiatan kurikuler ini nanti akan dikupas habis oleh wakil kurikulum. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama berdiskusi menentukan temanya Bapak Ibu. Tema untuk kurikuler kita, karena pada tahun kemarin tema kurikuler itu sudah ada dari Permendikbud ya. Namun pada tahun 2025 ini sekolah diberikan kebebasan untuk merumuskan tema dari kurikuler kita. Kemudian terminologi profil. Nah, kalau dulu menggunakan profil belajar Pancasila P3 atau P3K 13, sekarang kita kenal dengan yang namanya profil lulusan. Lalu mata pelajarannya yang baru. Kalau di 2024 tidak disebutkan secara eksplisit, namun di tahun 2025 kita ada pembelajaran yang baru, yaitu KA, Coding dan Kecerdasan Buatan atau AI. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di tahun 2025 itu wajib. Kembali lagi di tahun berapa yang kita pernah wajib? Oh, pramuka. Ya. Status hukum di sini mulai berlaku kalau 2024 sejak 26 Maret 2024. Kalau sekarang mulai berlaku pada 15 Juli 2025 dan secara resmi yang menggantikan Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Jadi sudah berlaku. Wakil kurikulum, saya tidak bisa sendirian kami merumuskan kurikulum satuan pendidikan ini Bapak Ibu. Terutama yang bagian kurikuler, itu berat Bapak Ibu, bagian kurikuler. Nah di sini hari inilah kita akan membahas bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, merumuskan satuan pendidikan kita. Why? Mengapa? Karena yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Bapak Ibu guru yang pasti lebih paham, lebih tahu dibandingkan saya. Karena Bapak Ibu guru itu yang terjun langsung di dalam kelas. Karakteristik siswa-siswi kita gimana? Karakteristik latar belakang para orang tua murid kita gimana? Kemudian culture, kebudayaan anak-anak kita ini gimana? Literasi murid baik, karakter murid baik, kondisi keamanan sekolah baik, kondisi kebinekaan sekolah baik, kualitas pembelajaran baik. Berarti kita tinggal bersama-sama seluruh lintas mata pembelajaran memperbaiki kemampuan numerasi murid Bapak Ibu. Ini dari segi kognitif. Dari segi afektif silakan Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru berdiskusi yang mana siswa-siswi kita yang membutuhkan tindakan khusus dari kita. Bila perlu tindakannya itu bantuan kita ke siswa kita. Visi misi adalah yang pertama kali yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Tanpa visi misi sekolah atau satuan pendidikan tidak akan bisa berkembang.
keberlangsungan dari mimpi-mimpi semua warga sekolah. Pak, visi-misi kita. Tuh, terwujudnya generasi iptek, beriman, berprestasi, berteknologi, dan berkebinekaan global, Bapak Ibu. Itulah visi, mimpi kita bersama-sama yang akan kita capai. Untuk metode pembelajaran, saya lihat Pak Murni ini terserah kalian. Tapi kita tetap wajib mengidentifikasi murid kita. Ya, secara logika ya pasti wajib ya. Kita harus tahu dulu kan karakteristik dari murid kita, latar belakang orang tuanya, kemudian cara pembelajarannya bagaimana, level pemahamannya udah di mana. Kalau belum sanggup 2, 1 nggak apa-apa, asalkan tujuan pembelajaran kita tercapai, Bapak Ibu. Jangan kita memaksakan diri. Mau profil kelulusan ini hanya satu yang ingin saya capai, nggak ada masalah. Misal beriman dan bertakwa dulu, oke, nggak ada masalah. Nggak ada kewajiban di situ harus 8-8-nya, nggak ada. Satu pun boleh, tergantung Bapak Ibu guru tadi, karena dia saling berkaitan, melihat identifikasinya tadi, karakteristiknya tadi, baru kita menentukan profil kelulusan. Jadi semuanya itu bertahap, Bapak Ibu. Bukan langsung menentukan profil kelulusannya, tapi lihat dulu tadi, identifikasi murid, latar belakang murid, baru bisa menentukan profil kelulusan. Kemudian bermakna. Gak ada pembelajaran yang diberikan oleh guru yang tidak bermakna. Sesuaikan dengan konteks aktual, ya, kehidupan nyata dari si siswa. Joyful, menyenangkan itu tidak ketawa cikaka cikiki, tidak, Bapak Ibu. Mereka merasa aman, merasa nyaman. Gak suka ketawa begitu janda. Ya, jadi tolong diartikan secara luas, jangan sempit arti dari joyful. Nah itu Bapak Ibu. Berkeadilan, tidak memandang status anak, oh ini anak guru, jadi besar, nggak ada. Tidak memandang identitasnya, orang kaya misalnya dikasih nilai lebih bagus, yang paling banyak kasih kado kita kasih nilai bagus, nggak ada. Karena dia berkeadilan. Objektif Bapak Ibu. Jangan kita mengasih soal kepada siswa yang belum dipelajari siswanya, kecuali kamu materi pengayaan. Ya Bapak Ibu ya. Jangan kita jadi guru senang nengok anak, melihat anak gak bisa jawab soal. Itu objektif. Jadi objektif itu sesuai dengan TP Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Akademik ya sesuai dengan hafal dan tujuan kita masih Bapak Ibu. Nah itu sekilas tentang kasusnya. Jadi itu aja sih beberapa pembahasan tentang kurikulum satuan pendidikan di SMP 23 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jadi pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang mapel kita di dalam sehari-hari, di sekolah mapel tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu tadi. Yang kita seminggunya ada 42 JP, termasuk mapel BK tidak masukkan 1. Jadi untuk yang tahun ini P5-nya ditiadakan, tapi itu ada proyek kokurikuler. Jadi itu termasuk dalam pembelajaran kokurikuler yang menggantikan P5. Sama Bapak Ibu, jadi alokasi waktunya juga antara intrakurikuler dan kokurikuler itu sama seperti tahun kemarin. Jadi misalnya saya matematika 5 JP, jadi 4 JP-nya untuk intrakurikuler, 1 JP-nya tetap untuk kokurikuler. Jadi sama, kalau dulu kokurikulernya P5, kalau sekarang namanya kokurikuler. Lalu yang pembelajaran ketiga yaitu ekstrakurikuler. Jadi yang ekstrakurikulernya salah satunya pramuka, kegiatan di luar jam pelajaran. Lalu ada elemen pemahaman konsepnya, dari bagi ilmunya dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ada tetap tujuan pembelajaran tetap ada. Nah itu ada praktek pedagogisnya Bapak Ibu. Praktik pedagogis, praktik pembelajaran. Kalau dulu ini istilahnya apa? Metode ya Bapak Ibu ya. Lalu kemitraan pembelajaran,
lingkungan sekolah. Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran lingkungan di luar sekolah, kalau Bapak Ibu materinya mengajak atau keluar ya mencari data, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi untuk intra dan kokurikuler itu sama seperti kemarin. Jadi beda katanya saja, kalau kemarin P5, kalau sekarang kokurikuler. Untuk pembagian jamnya tetap sama. Nah ini untuk SK kokurikuler sudah dibuatkan, nanti tinggal detail ya. Jadi yang ajar kelas 7 kemungkinan dia di kelas 7 nanti. Kelas 8 juga kelas 8 dan kelas 9 juga kelas 9. Nah untuk tahun ini karena semuanya sudah ada kegiatan kokurikulernya, jadi ada satu nanti sebagai penanggung jawab kokurikulernya untuk seluruh kelas. Jadi kemarin kalau tidak salah Ibu Asi kami minta untuk penanggung jawab kokurikuler. Wah, kokurikuler itu kita ada 3 choice-nya. Yang pertama yaitu lintas sistem umum ya. Yang kedua yaitu dengan cara kita melibatkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ketiga dengan cara lainnya. Dengan cara lainnya ini Bapak Ibu itu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari satuan pendidikan kita. Kalau saya lihat Mbak, dengan cara lainnya itu banyak sekali. Bisa dari segi keagamaan kita mengambil, dari segi olahraga kita mengambil, dari segi penelitian kita bisa mengambil, atau kita mengambil narasumber ya. Bisa juga di situ, atau kita kunjungan seperti yang tahun kemarin. Nah itu termasuk dalam choice untuk cara lainnya Bapak Ibu. Nah sekarang hari ini, detik ini kita mulai. Silakan guru kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diskusi tentang singkat. Untuk kemungkinan kami yang kelas 7 akan mengambil tema kegiatan yang lain-lain. Kemungkinan akan OSIS. OSIS itu demokrasi atau OSIS. Pemilihan OSIS. Kolaborasi, kewarganegaraan, dan kolaborasi dan kewarganegaraan. Saya mewakili kelas 8 di grup dan katanya kami mau ambil kegiatan lapor karena kebetulan kan jadi kami pakai platform tuh. Kemudian untuk dimensinya itu fokusnya di kesehatan, kolaborasi, dan komunikasi. Temanya bangunan ibadah. Kami kelas 9 itu mengambil, tadi sudah berdiskusi, mengambil dimensinya berkolaborasi, komunikasi, dan dimensinya berkolaborasi, berkomunikasi, dan pengenalan Jadi kami mengambil temanya kampanye anti bullying. Nanti kami akan anak itu kan bawa nonton, kan sekarang yang film itu ada nonton di bioskop anti bullying. Nah nanti setelah menonton, anak-anak itu kami ajak menyebarkan atau menerapkannya kepada teman-temannya di sekolahnya. Ya, penelitian